Organisasi-organisasi buatan Jepang antara lain 3A adalah propaganda Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia II, yaitu Yang kedua ada Putera, Pusat Tenaga Rakyat, organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Dr. Soekarno, Mahatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Awalnya, Jepang membentuk gerakan ini untuk menarik perhatian rakyat Indonesia agar bersedia untuk membantu Jepang dalam peperangan yang dilakukan Jepang. Akan tetapi, gerakan atau organisasi ini malah menjadi bumerang bagi Jepang. Hal ini disebabkan para anggotanya yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Yang ketiga ada PETA, Pembela Tanah Air. PETA merupakan organisasi bentukan Jepang yang anggotanya terdiri dari pemuda Indonesia. Para pemuda ini dididik dan dilatih kemiliteran oleh pasukan Jepang. Pada awalnya, organisasi ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Namun, dalam perkembangannya, organisasi ini malah menguntungkan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Karena Jepang merasa kedudukannya Indonesia menjadi berbahaya dengan adanya organisasi itu, maka pada tahun 1944 organisasi itu dibubarkan dan diganti oleh organisasi lain. Kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain murid-murid menerima gemblengan sedemikian rupa agar mereka bersemangat Jepang, Nippon Seishin. Hal lainnya yang harus dilakukan para pelajar adalah menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo dan lagu-lagu lainnya, melakukan penghormatan ke arah istana kaisar di Tokyo Sekirai, dan menghormati bendera Jepang dan melakukan gerak badan Taiso. Untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk, pemerintah Jepang membentuk Tanarigumi atau RT. Pada waktu itu, Jepang membutuhkan tenaga yang sangat besar jumlahnya untuk membuat benteng-benteng pertahanan, lapangan pesawat terbang darurat, jalan, dan jembatan. Pengerahan masyarakat sangat terasa dengan adanya kinrohaishi, atau kerja bakti yang menyerupai dengan kerja paksa. Oleh karena itu, pembentukan RT dipandang sangat efektif untuk mengerahkan dan mengawasi aktivitas masyarakat.
tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Bahkan, pada tahun 1943, semua tulisan yang berbahasa Belanda dihapuskan, diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia. Dengan demikian, pemerintah pendudukan Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa resmi, bahasa penulisan, dan sebagainya. Bahasa Indonesia pun berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Selain perekonomian rakyat habis digunakan untuk kepentingan perang, pengerahan tenaga kerja melalui Romusa semakin menyebabkan sawah-sawah dan tanah-tanah pertanian kehilangan tenaga potensialnya. Mereka dimobilisasi tidak saja untuk bekerja membangun sarana-sarana perang yang ada di Indonesia, tetapi juga dipekerja paksakan di luar negeri, seperti di Burma, Myanmar, Muang Thai, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Memasuki tahun kedua pendudukannya 1943, Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan karena situasi di medan pertempuran Asia Pasifik semakin menyulitkan Jepang, mulai dari pukulan sekutu pada pertempuran laut di Midway, Juni 1942, dan sekitar Laut Karang, Agustus 1942 sampai Februari 1943. Kondisi tersebut diperparah dengan jatuhnya Guadalcanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik Agustus 1943. Situasi tersebut membuat Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang akan diikutsertakan dalam pertempuran menghadapi sekutu. Barisan-barisan militer yang dibentuk oleh Jepang antara lain Tujuan pembentukan organisasi tersebut adalah untuk mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Maksud tersembunyi pembentukan organisasi tersebut adalah untuk mendapatkan tenaga cadangan sebanyak-banyaknya yang diperlukan bagi kemenangan perang Jepang. Pada dasarnya, pemerintahan pendudukan Jepang adalah pemerintahan militer yang sangat diktator. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian. Jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di Jakarta. Sumatera diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sedangkan Indonesia bagian timur diperintah oleh tentara kedua Angkatan Laut dengan pusatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintahan Angkatan Darat disebut Gunseibu dan pemerintahan Angkatan Laut disebut Menseibu. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini dianggap tidak efektif sehingga dihapuskan. Akhirnya Jawa dibagi menjadi 17 kresidenan, Shu, dan diperintah oleh seorang residen, Sucokan. Kresidenan terdiri dari Dakuri Kota Praja, Shi, Kabupaten Ken, Kawedanan atau Distrik Gun, Kecamatan Son, dan Desa Ku. Pembagian daerah dimaksudkan agar semua daerah dapat diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintah bala tentara Jepang. Namun, untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dibutuhkan jumlah personil yang banyak jumlahnya. Sedangkan jumlah orang Jepang di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam bidang pemerintahan. Untuk mengawal dan menjalankan pemerintahan secara efektif merupakan tantangan yang berat, karena terbatasnya jumlah pegawai atau orang-orang yang dapat dipercaya untuk memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, bahkan terpaksa, Jepang memilih penduduk Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan. Jepang dengan berat harus menyerahkan beberapa jabatan kepada orang Indonesia,
Misalnya, Departemen Urusan Agama dipimpin oleh Profesor Husein Djajadiningrat, serta Mas Sutarjo Kartohadikusumo dan RMTA Suryo, sebagai residen Jakarta dan residen Bojonegoro. Di samping itu, beberapa tokoh nasional yang mendapatkan kepercayaan untuk ikut menjalankan roda pemerintahan adalah PR Soekarno, Mr. Suwandi, Dr. Abdul Rashid, Profesor Dr. Supomo, Mohtar bin Prabu Mangkunegoro, Mr. Muhyamin, Prawoto Sumodilogo, dan sebagainya. Bahkan kesempatan untuk duduk dengan Badan Pertimbangan Pusat Josangiin, semacam Volkskrant pada zaman Belanda, semakin terbuka.